lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Mau ditutupi bagaimanapun, memang antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu cara ngurus negaranya bakalan tidak sama. Wong kita jika mau setback ke belakang, ada banyak kontradiksi yang menunjukkan logika serta nalar dalam menangani persoalan rakyat itu jelas beda karakter. Makanya bagi pendukung Pak Jokowi yang mendukung dan berharap Pak Prabowo memimpin ala Pak Jokowi, ya adanya hanya kecewa saja. Bukti yang tersaji terakhir, kenaikan UKT ini mau bagaimanapun adalah kebijakan pemerintah, meski akhirnya ditunda. Belum lama Pak Prabowo dalam wawancara khusus dengan TV One Kamis lalu bilang harusnya negara menggratiskan biaya pendidikan bagi rakyatnya. Setidaknya biaya di perguruan tinggi bisa lebih murah. Mungkin maksudnya UKT-nya tidak boleh mahal gitu loh. Menhan menambahkan biaya kuliah kalau bisa biayanya sangat minim. Dan kalau perlu ya gratis. Setuju nek Mbak Yus. Nah kan? Jelas beda. Apakah pernyataan Pak Prabowo itu bakal diimplementasi saat dia jadi presiden? Ya enggak lah. Setidaknya itu nek nurut Mbak Yus loh, ya kan? Kenapa begitu? Nah, nek belum dilantik kan ya biasa. Orang bicara yang ideal-ideal. Waktu sudah duduk di jabatannya paling loh kok begini, loh kok begitu. Lalu pelan-pelan minta rakyat ngertiin janji-janjinya dulu. Itu baru soal UKT loh. Ada lagi, misalnya tentang pemberantasan korupsi. Pemerintah sekarang membangun upaya lelang dan transparan, pengetatan anggaran dan upaya lain. Sementara dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo bilang, cara berantas korupsi ya naikin gaji. Gaji siapa yang dinaikin? Gaji hakim, gaji polisi, gaji PNS. Intinya semua yang dibayar rakyat dinaikin. Awalnya yo, Mbak Yusi mikir, tuh para pegawai sesudah nerima amplop, amplopnya ditumpahi. Atau bila sudah ditransfer maka m-bankingnya ya dinci. Jebule maksudnya nominal yang ditingkatkan gitu. Itu tentang perbedaan pemberantasan korupsi. Ngosor aja takon, nek Mbak Yus kepiye? Ora bakal Mbak Yus jawab gitu. Tak jawab bila Mbak Yus jadi pejabat negara wae toh. Amin. Apalagi yang bisa kita lihat perbedaan di antara keduanya? Di awal pemerintahan Pak Jokowi tidak ada satupun ketua umum partai yang menjabat sebagai menteri. Ingat loh, yang Mbak Yus sebut itu di awal pemerintahan. Sekali lagi awal kabinet terbentuk, berarti itu di tahun 2014. Meski sekarang ya wes beda. Ketua umum partai jadi menteri ada 4 malah ya toh. Itu menandakan ada yang berubah idealismenya Pak Jokowi gitu loh. Dulu memang Pak Jokowi antitesa dalam politik nasional. Kemunculannya tidak dikehendaki dan terkesan lebih kuat serta berpihak pada rakyat ketimbang sama politisi. Nah, periode pertama memang Pak Jokowi hanya diusung sama PDIP, PKB, dan Nasdem. Bu Mega, Caimin, dan Pak Surya Paloh blas tidak jadi menteri. Ya memang benar, Pak Erlangga masuk ke kabinet pertama hanya dia diangkat jadi menteri tahun 2016 loh itu, ya kan? Bukan di 2014. Jadi menteri perdagangan menggantikan Pak Saleh Husin. Terus jadi ketua umum Golkar baru pada 2017. Nah, baru di periode kedua rombongan ketua umum partai jadi menteri. Ada Pak Zulhas dari PAN, Pak Prabowo dari Gerindra, dan Pak Erlangga yang masih bertahan. Sekarang tambah satu lagi, pensiunan mayor yang ketua umum Demokrat, Mas Ahy. Ya ta? Kayaknya sih mereka semua masih akan jadi menteri di kabinetnya Pak Prabowo. Nah, sekarang kembali ke persoalan perbedaan tim sukses Pak Jokowi yang bernama TPN.
benar-benar diberdayakan sebelum pelantikan. Persiapan untuk pemerintahan dilakukan dengan serius sehingga begitu dilantik langsung gaspol. Soalnya semua sudah tertata. Sementara sekarang kita tahu, ngapain sih TKN? Gak ada yang ngerti. Semua menunggu Pak Prabowo. Berdasarkan feeling serta pengamatan Mbak Yus, perbedaan-perbedaan pandangan dan cara menyiapkan pemerintahan mengakibatkan kemungkinan antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo beda jalan. Kekhawatiran Amin Rais soal bebek lumpuh jadi kenyataan. Para menteri dan parpol sibuk mendekat pada capres terpilih. Presiden yang masih menjabat otomatis berkurang dukungannya. Yang rugi sopo? Ya kita sebagai rakyat. Lah jelas-jelas bisa kita saksikan usai Pilpres 3 bulan lalu. Mana ada Pak Jokowi bercengkrama dengan para ketua umum partai yang jadi menteri? Nah, ada nggak? Nggak ada. Apa ada pertemuan khusus antara presiden dengan salah satu ketua umum partai? Nggak ada. Hanya ada Pak Surya Paloh, satu-satunya ketua umum partai yang dipanggil setelah Pilpres. Yang ginian emang difahami para pemilih Pak Jokowi atau Pak Prabowo yang sekarang? Tidak. Para pendukung terutama yang direlawan paham. Mereka paham ini dan sekarang sedang berupaya ikut mendapatkan kue di pemerintahan yang akan datang. Pagi-pagi kue. Ya heran saja. Kok masih pada nggak paham mengapa di Pilpres Mbak Yus nggak dukung Pak Prabowo yang juga didukung Pak Jokowi. Masalahnya gini, keduanya itu bertemu di titik kepentingan pribadi, bukan di titik kepentingan bangsa dan negara. Pak Jokowi berkepentingan Mas Gibran terpilih. Lah, Pak Prabowo berkepentingan pendukung Pak Jokowi milih dia. Itu saja. Situasi sekarang memang jadi tambah runyam dan berat, apalagi MK dan KPU sudah menetapkan. Mbak Yus blas ranggelani capres pilihan gak menang, biasa wae. Memang kita harus terus bersuara, berlatih menyampaikan pikiran-pikiran, bukan buat menjelekkan pemerintahan. Sorry wae ya. Ngos-ngosan ini dibuat supaya memberikan pendidikan politik. Kapan Mbak Yus nolak Pak Prabowo menang? Gak pernah. Ya silakan menang gitu loh. Hanya saja jika ada kebijakan nanti yang dijalankan gak benar, ya Mbak Yus ya bakalnya bengok no ya toh. Jangankan Pak Prabowo, Pak Jokowi yang dulu tak pilih saja genah tak bengok bolak-balik kok. Sebab kebijakannya yang dihasilkan itu merugikan kita gitu loh. Bapaknya Mas Gibran itu jadi presiden dari awal sampai 2023 pertengahan itu masih bagus. Lah kok jauh berubah gitu loh. Makanya jika ada yang menuduh Mbak Yus sekadar benci orang itu keliru. Mari kita sama-sama belajar. Yang tidak kita suka itu kebijakannya atau cara memimpinnya, bukan orangnya gitu loh. Lah bagi orang waras ngapain sih ngurusin urusan pribadi? Gak ada gunanya. Yang kita sering angkat ya sikap atau pandangan yang tidak menguntungkan bagi negara, apalagi merugikan rakyat, itu gitu loh. Dengan pola pikir serta karakter yang berbeda antara Pak Jokowi yang dulu dengan Pak Prabowo membuat kita mesti punya energi lebih. Energi buat apa? Ya buat mikir, buat bersuara demi kepentingan masa depan anak cucu kita dong, gitu loh. Usai menang Pilpres, Pak Prabowo malah kayak menghilang, gitu loh. Sehingga kita tidak bisa tahu ke depan pemerintahan mau bagaimana. Yang kita ngerti hanya urusan makan gratis. Meski itu pun penuh polemik, penuh ketidakpastian. Satu program saja bikin ribut. Gimana program lainnya? Oh. Yang ribut di komenan ngos-ngosannya kaya ngono. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus, kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.